Assalamualaikum Bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Semangat luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa Saking banget. semangatnya ya, diiringi hujan. Iya, dalam Iya pokoknya benar. sekolah penggerak. Semuanya bergerak ya Ibu-ibu, Iya, Bapak. bergerak semuanya. Bergerak. Iya. Ya langsung aja ya. Sebelum kita mulai kegiatan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja ya Bapak, Ibu. Nah, di sini hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar ya. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ada Bu, ada. Kelihatan, Ya, Bu. ada. Ya. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Tunggu ya. Tunggu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep modul ajar. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan perkembangan jangka panjang. Seperti kita tahu, untuk jenjang SD itu ada 3 fase ya, bukan lagi kelas tinggi atau kelas rendah ya. Fase pertama atau fase A itu ada kelas 1 dan kelas 2. Fase B ada kelas 3 dan kelas 4, dan fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Ya. Nah, kemudian di sini berikutnya guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, itu untuk konsep modul ajar. Kemudian di sini ada lagi komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar. Nah, di sini ada guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul sesuai ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Dan yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Yang keempat, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, itu. Nah, komponen modul ajar di sini ada 3 ya. Di mana nih, nggak kelihatan nih. Tunggu, bentar ya Bapak Ibu. Ya Sabar Bu, ya. boleh digeserin itu yang paling kanan itu. Boleh. Oh iya, iya. Nah itu. Sip. Nah, ini. Duh, baru belajar Pak, maaf. Apa-apa Bu. Ya. Nah, di sini komponen modul ajar yang pertama ada informasi umum. Nah, bagian-bagiannya di sini ada identitas sekolah. Nah, di mana identitas sekolah biasanya dicantumkan nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut. Dan ada jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua ada kompetensi awal. Nah, di sini pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari materi. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan tujuan akhir dari suatu pembelajaran yang berkualitas, berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian ada lagi sarana dan prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian ada target peserta didik. Nah, di sini target peserta didik ada 3. Peserta didik reguler, yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar, yang ketiga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian di sini ada model pembelajaran. Nah, ini bisa berupa tatap muka, daring, luring, dan blended learning ya.
Kemudian ada juga model pembelajaran yang digunakan. Itu untuk informasi umumnya. Kemudian berikutnya ada komponen inti. Komponen inti ada beberapa bagian juga. Identitas modul. Bukan, salah. Informasi umum ya. Komponen inti. Ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, terakhir refleksi peserta didik dan guru. Berikutnya, nah yang berikutnya lampiran, di mana lampiran memiliki 4 bagian. Lembar kerja peserta didik, yang pertama, yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga glosarium dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu kalau mau menambahkan. Halo Bapak Ibu. Iya Bu, ada Bu. Iya, Bu. Iya. Bisa menambahkan, boleh dibantu. Iya Bu, untuk modul ajar yang dipresentasikan kurang lebihnya betul seperti itu ya. Kemarin kita telah sama-sama membahas tentang modul ajar atau yang dahulu itu lebih dikenalnya dengan istilah RPP ya. Nah, gitu. Mungkin RPP. Ya, Nah, ya, gitu. PP ya. Mungkin ada beberapa istilah ya, istilah yang baru gitu ya. Mungkin ada beberapa istilah yang baru, asesmen ya gitu ya. Jadi di sini kan asesmen itu memang benar-benar gitu ya, mulai dari diagnostiknya, formatifnya sama sumatifnya. Kemudian juga untuk itu ya, untuk KD-nya kan sekarang ditiadakan gitu ya. Jadi dimulai dengan capaian pembelajaran gitu. Capaian. Nah, itu Iya. capaian pembelajaran. Dan pada saat pembuatannya juga karena masih baru gitu ya, kemarin juga membuat itu jadi masih mengalami kesulitan ya karena belum terbiasa dengan format yang baru gitu ya, format yang sekarang. Iya. Mungkin itu yang saya rasakan gitu ya tentang modul ajar yang sekarang gitu. Terima kasih Iya, Bu. benar sekali. Oh iya, sama-sama. Terima kasih Pak Azbi. Ada yang lain mau menambahkan Ibu Sri? Kurang lebih sama apa yang dikatakan Pak Hasbi, bahwa modul ajar itu kalau di kurikulum sekolah penggerak itu sama dengan RPP. Namun ada komponen-komponen tambahan yang tidak ada di RPP tetapi ada di modul ajar. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini kita tidak lagi mengenal adanya RPP, tapi adanya modul ajar. Nah, mungkin di dalam modul ajar ini banyak sekali komponen-komponen yang sebenarnya itu hampir sama, ada sebenarnya di RPP, cuman poin-poinnya itu aja yang terpisah seperti itu. Ada juga komponen-komponen tambahan dan juga biasanya kalau di RPP itu ada kalau lampiran itu cukup tidak perlu kita buat secara terperinci, tetapi kalau di modul ajar kita harus buatnya secara terperinci. Itu menurut saya Ibu tentang modul ajar Oh iya. sepemahaman ini. Oh iya ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih tepatnya RPP atau modul ajar untuk melihat situasi yang memungkinkan di daerah kita gitu. Ibu, Ya, Ibu Emma. saya mau menambahkannya. Berarti kalau untuk kurikulum yang baru, berarti yang emang menggunakan modul ajar, walaupun sama Iya, iya. dengan RPP. Ya. Oh iya. Ada yang lain lagi mau menambahkan? Pak Asbi mau menambahkan lagi? Pak Asbi? Sudah habis Bu waktunya Oh, Bu. sudah habis.